Baik. Ya, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan membahas salah satu topik yang mungkin saat ini menjadi pertanyaan kita semua ya. Ya, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang vaksinasi COVID-19 secara umum pada autoimun, apa bedanya, kemudian vaksinasi yang lain juga pada autoimun, dan bagaimana persiapan kita menuju vaksinasi pada autoimun. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin membahas sedikit tentang vaksinasi agar kita sebenarnya paham apa sebenarnya vaksinasi itu. Jadi sebenarnya vaksinasi ini merupakan salah satu usaha untuk pencegahan. Jadi bukan usaha untuk pengobatan ya. Jadi vaksinasi ini mencegah supaya kita tidak terkena penyakit. Jadi caranya adalah dengan memasukkan baik virus maupun bakteri yang sudah dimatikan atau dilemahkan dengan tujuan menciptakan antibodi ataupun kekebalan ya. Jadi istilah antibodi ini merupakan kekebalan buat kita sehingga kalau nanti sesudah vaksinasi virus ini benar-benar masuk ke dalam tubuh kita, dia akan mampu untuk melawan infeksi tersebut. Jadi sebenarnya itu adalah prinsip sederhana daripada vaksinasi. Nah, apa yang terjadi kalau kita divaksinasi? Saat kita divaksin, sistem imun bisa merespon ya. Jadi kita bisa mengenali virus atau bakteri ini, kemudian bisa menghasilkan suatu protein antibodi yang diproduksi oleh sistem imun dalam melawan infeksi. Nah, sistem imun kita ini sangat pintar ya. Jadi jika suatu waktu, jika kuman itu masuk ke dalam tubuh kita, sistem imun ini mampu untuk mengingat proses pembuatan antibodi tadi. Sehingga apabila memang sesudah vaksinasi dan ada kuman yang masuk kepada kita, akan terbentuk antibodi karena sudah ada kemampuan mengingat tadi. Nah, antibodi ini akan menghancurkan kuman itu sehingga kita tidak sakit. Nah, kalau Bapak Ibu bertanya apakah vaksinasi ini bermanfaat? Nah, vaksinasi ini sudah terbukti bermanfaat sejak lama ya. Jadi ini adalah sejarah, mungkin Bapak dan Ibu sekalian tidak pernah mengenal lagi salah satu penyakit yang namanya cacar ya, bukan cacar air. Jadi cacar ini adalah suatu penyakit yang sudah punah sejak tahun 1980. Nah, ini adalah salah satu contoh keberhasilan daripada vaksinasi. Jadi secara sederhana, vaksin ini memiliki banyak manfaat, antara lain untuk menciptakan herd immunity, kemudian mengurangi berat gejala penyakit dan mengurangi risiko penularan. Nah, ini adalah manfaat daripada vaksinasi. Ya, herd immunity. Nah, Bapak Ibu sekalian mungkin sering mendengar istilah ini. Apa sebenarnya herd immunity itu? Nah, ini adalah salah satu manfaat vaksinasi. Kita hendak mencapai herd immunity. Nah, herd immunity ini adalah merupakan suatu kekebalan kelompok. Maksudnya dalam satu populasi tertentu ada banyak orang yang memiliki antibodi sehingga nanti antibodi ini memberikan perlindungan pada orang lain yang tidak memberikan antibodi, yang tidak memiliki antibodi. Nah, ini yang disebut dengan herd immunity. Nah, sederhananya sebagai contoh, kalau dalam satu populasi ada banyak orang yang punya antibodi terhadap COVID-19, misalnya 70% dalam populasi, ini bisa melindungi orang-orang lain yang tidak punya antibodi agar tidak sakit. Nah, herd immunity ini kita bisa capai melalui dua hal. Pertama, terinfeksi secara langsung, maksudnya kena COVID, tapi ini tentunya sangat berbahaya ya, karena beberapa di antaranya juga bisa menjadi berat dan meninggal. Dan yang kedua adalah dengan vaksinasi. Nah, tentu saja yang paling baik adalah dengan vaksinasi karena tidak ada risiko untuk mengalami perburukan. Nah, manfaat lain daripada vaksinasi, Bapak Ibu harus ketahui bahwa vaksinasi ini bisa mencegah infeksi berat suatu penyakit. Memang vaksinasi ini tidak memberikan proteksi 100%. Jadi ingat bahwa sesudah vaksinasi kita masih mungkin terkena COVID-19. Tetapi berdasarkan penelitian, misalnya salah satu uji klinis di Brasil tentang vaksin Sinovac ini menunjukkan bahwa tidak terdapat kasus COVID-19 yang berat dan tidak terdapat juga kasus yang membutuhkan rawat inap. Jadi pada prinsipnya sesudah vaksinasi, manfaat yang ingin kita harapkan adalah supaya nanti kalaupun kita terkena, ini tidak akan menjadi berat. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah vaksin yang sudah ada saat ini di seluruh dunia. Ini adalah vaksin mRNA, Moderna, dan Pfizer. Bapak Ibu mungkin sudah sering melihat. Nah, ini berbeda-beda ya teknologi yang digunakan. Ini menggunakan molekul mRNA. Kemudian Sinovac ini merupakan vaksin yang disebut dengan
activated vaccine. Jadi berasal dari virus yang dimatikan. Nah, saat ini ada juga vaksin viral vektor yang menggunakan adenovirus, virus jenis lain yang dimasukin materi genetik daripada virus SARS-CoV-2 ini. Nah, ini misalnya yang dari Oxford atau AstraZeneca dan Gamaleya Sputnik. Ini adalah contoh-contoh vaksin yang sudah ada di seluruh dunia. Tapi yang di Indonesia yang ada adalah Sinovac dan AstraZeneca. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah ini kembali pada pertanyaan kita semua, apakah penyandang autoimun sudah boleh divaksinasi? Nah, penyandang rematik autoimun sistemik seperti lupus, artritis rheumatoid, Sjögren's, skleroderma, vaskulitis, ini semuanya pada bertanya-tanya, kapan saya bisa divaksinasi? Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya merangkum dari berbagai organisasi, jawaban dari berbagai organisasi dunia. Jadi ini bukan suatu pendapat pribadi, tapi ini merupakan suatu panduan atau guidelines daripada beberapa organisasi dunia. Nah, misalnya yang pertama, yang paling terdahulu yang memberikan rekomendasi adalah dari EULAR. Ini merupakan organisasi rheumatologis Eropa. Jadi dokter-dokter rheumatologis di seluruh dunia yang berasal dari Eropa mengatakan bahwa autoimun ini dianjurkan untuk mendapatkan vaksinasi, tentunya dengan melihat segala risiko karena menggunakan obat imunosupresan, jadi cenderung menjadi berat apabila terkena COVID-19, sehingga dianjurkan untuk mendapatkan vaksinasi. Nah, pada bulan Februari tahun 2021, American College of Rheumatology juga membuat suatu panduan vaksinasi COVID-19 untuk penyandang rematik autoimun. Ini bisa di-download secara gratis kalau Bapak dan Ibu mau membacanya, memang dalam bahasa Inggris. Jadi pada prinsipnya ada pertanyaan apakah memang penyandang autoimun bisa divaksin? Jadi malah dikatakan di sini bahwa penyandang autoimun ini bukan hanya perlu divaksin, tapi perlu mendapatkan prioritas untuk vaksinasi. Nah, bagaimana dengan panduan organisasi di Indonesia? Persatuan Ahli Penyakit Dalam Indonesia mengeluarkan suatu panduan bulan Maret tahun 2021 yang mengatakan di sini bahwa autoimun layak mendapatkan vaksinasi jika penyakitnya stabil, sesuai dengan rekomendasi dengan dokter yang merawat. Jadi ingat, bisa tapi ada syaratnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa dikatakan bahwa vaksinasi untuk autoimun ini sangat penting? Nah, ada beberapa manfaat-manfaat vaksinasi di sini untuk autoimun. Yang pertama, ternyata menurut penelitian dari EULAR tadi tahun 2009, vaksinasi pada autoimun ini bermanfaat mengurangi angka ke-UGD. Jadi mengurangi angka rawat inap karena infeksi dan juga mengurangi risiko untuk terjadi infeksi yang berat. Nah, menurut ACR 2021, penyandang rematik autoimun ini jika terinfeksi COVID-19 lebih berisiko untuk masuk rumah sakit dan memburuk jika dibandingkan dengan orang yang normal. Nah, di sini menjadi alasan kenapa mereka menganjurkan untuk vaksinasi, karena tujuan pencegahan ini sangat penting untuk penyandang autoimun. Nah, memang dalam panduan guidelines daripada ACR ini secara teoritis, maksudnya secara teori ada risiko untuk flare saat vaksinasi. Namun melihat secara keseluruhan dinilai bahwa manfaat vaksinasi ini dinilai jauh lebih besar daripada risiko itu, asal kita bisa mengaturnya dengan baik. Nah, Bapak Ibu sekalian mungkin bertanya, kalau begitu kapan saat yang tepat untuk vaksinasi? Nah, kalau ditanyakan kapan waktu yang tepat untuk vaksinasi, tentunya lebih ideal vaksinasi dilakukan pada saat kondisi kita stabil. Jadi tidak putus obat dan penyakit kita juga terkendali dengan baik. Sebagai contoh, misalnya tentunya Bapak dan Ibu sekalian tidak ingin divaksinasi saat dalam kesakitan ya, misalnya pada waktu radang sendi akibat artritis rheumatoidnya lagi kumat, ataupun dalam kondisi yang lagi lemas, lupusnya atau Sjögren's-nya lagi kumat. Nah, ini tentunya bukan suatu situasi yang ideal untuk vaksinasi. Nah, memang untuk hasil yang optimal agar bisa menimbulkan suatu respon imun yang baik, vaksinasi paling ideal dilakukan dalam keadaan stabil atau penyakitnya tenang. Meskipun memang karena dianggap bahwa vaksinasi COVID-19 ini merupakan suatu situasi yang luar biasa dan emergensi, sehingga menurut panduan American College of Rheumatology tahun 2021, vaksinasi COVID-19 dapat dilakukan untuk semua penyandang rematik autoimun, kecuali memang lagi flare dalam kondisi yang sangat berat. Jadi sebenarnya
dalam panduan ACR ini, kalau flare-nya ringan itu bisa tetap dilakukan vaksinasi karena dinilai bahwa manfaat vaksinasi lebih baik dibandingkan efek sampingnya. Nah, Bapak Ibu sekalian mungkin bertanya, kenapa autoimun ini menjadi perdebatan ya, bisa vaksin atau tidak? Nah, apa sih bedanya vaksinasi pada orang normal dan pada autoimun? Nah, ternyata bahwa penggunaan obat imunosupresan pada pasien autoimun diduga mengurangi kemampuan tubuh membentuk antibodi sesudah divaksin. Jadi sebenarnya isu yang paling utama tuh bukan masalah bahwa dia menimbulkan efek samping, tidak. Hanya mungkin respon imunnya atau secara sederhana bahwa dikatakan vaksin ini tidak semanjur pada orang normal. Jadi kalau pada orang normal mampu membentuk antibodi yang lebih banyak dan antibodi yang lebih efektif, tapi pada orang dengan autoimun mungkin ini tidak sebaik responnya dibandingkan dengan orang normal. Namun, pada beberapa penelitian, respon imun pada vaksinasi ini sebenarnya cukup baik. Jadi tentunya bukan pada vaksin COVID-19, karena untuk saat ini belum ada hasil penelitian khusus vaksin COVID-19 pada penyandang autoimun. Tapi untuk vaksin-vaksin yang lain, misalnya vaksin influenza, vaksin pneumokokus, ini ternyata respon imun vaksinasi cukup baik. Dan memang metode atau beberapa vaksin yang digunakan sebelumnya itu sebenarnya metodenya cukup sama dengan vaksin-vaksin yang beredar di sini. Misalnya inactivated vaksin yang contohnya adalah Sinovac. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah suatu penelitian mengenai vaksin-vaksin yang lain ya. Karena memang sekali lagi belum ada satu penelitian tentang vaksin COVID-19 pada penyandang autoimun. Jadi belum ada laporan penelitiannya. Akan tetapi pada vaksin-vaksin yang lain yang kurang lebih teknologi vaksinasinya sama dengan vaksin COVID-19, nah ini contohnya. Misalnya dari panduan dari Organisasi Rheumatologi Eropa tahun 2019, EULAR mengeluarkan suatu rekomendasi vaksinasi pada penyandang rematik autoimun sistemik ya di sini. Nah, di dalam rekomendasi ini ada beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa vaksin influenza mampu memberikan respon imun yang baik pada orang autoimun. Dan secara umum, efek samping yang ditimbulkannya sama seperti orang normal. Jadi secara sederhana, vaksin ini mampu memberikan efek yang baik dan juga efek sampingnya minimal atau keamanannya cukup terjaga. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan vaksin pneumokokus? Jadi vaksin pneumokokus ini sangat penting di masa pandemi. Jadi selain vaksin COVID-19, tentunya Bapak dan Ibu sebagai penyandang autoimun perlu mendiskusikan dengan dokter masing-masing apakah kita ini layak mendapatkan vaksin pneumokokus dan vaksin influenza. Karena dua vaksin ini yang dianjurkan untuk penyandang rematik autoimun atau penyandang autoimun. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan vaksin pneumokokus? Nah, kita tahu bahwa vaksin pneumokokus ini mencegah infeksi dari Streptococcus pneumonia. Nah, ternyata orang-orang dengan autoimun, misalnya pada rheumatoid arthritis, ini banyak sekali yang menyandang infeksi pneumokokus. Demikian juga resiko untuk terkena infeksi pneumokokus ini pada pasien lupus lebih tinggi dibandingkan dengan populasi normal. Nah, vaksin pneumokokus ini bagaimana keamanannya pada pasien autoimun? Nah, ini sudah ada penelitiannya yang menyatakan bahwa cukup aman. Apakah cukup efektif? Nah, ternyata respon imunnya itu cukup efektif dan antibodinya bisa bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi berdasarkan hasil-hasil penelitian ini, ternyata bahwa vaksinasi ini bukan sesuatu hal yang sangat berbahaya pada penyandang rematik autoimun atau pada penyandang autoimun. Yang penting kita divaksinasi seizin dokter yang merawat dan tentunya sebaiknya dalam kondisi yang stabil. Nah, Bapak Ibu sekalian, vaksin apa lagi yang dianjurkan dapat diberikan pada penyandang rematik autoimun berdasarkan rekomendasi EULAR tadi? Vaksin hepatitis B dan A dapat diberikan untuk kelompok yang berisiko. Nah, toksoid tetanus ini bisa diberikan sesuai dengan rekomendasi pada populasi umum. Nah, khusus untuk pasien SLE ini ada rekomendasi untuk mendapatkan vaksin HPV sesuai dengan rekomendasi pada populasi umum. Jadi yang hendak saya paparkan di sini bahwa
ternyata sejarah vaksinasi untuk penyandang autoimun ini sebenarnya sudah ada untuk vaksin-vaksin yang lain. Jadi karena memang vaksin COVID-19 ini merupakan suatu vaksin yang baru, memang belum ada penelitian tentang vaksinasi COVID-19 pada autoimun, namun berdasarkan sejarah vaksinasi-vaksinasi yang lain ini sebenarnya cukup efektif dan cukup aman diberikan pada penyandang autoimun. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang tidak semua vaksin aman untuk penyandang autoimun. Kita harus berhati-hati dengan vaksin-vaksin yang bersifat vaksin hidup, karena bisa menimbulkan infeksi kalau kondisi kita lagi lemah atau sistem imun kita lagi menurun. Nah, ini dia vaksin-vaksin hidup. Bapak dan Ibu harus memperhatikan ini, karena beberapa vaksin ini justru dikontraindikasikan untuk pasien-pasien yang imunokompromis. Tapi kalau memang akan diberikan, ini harus benar-benar ada indikasi yang sangat kuat dan harus seizin dokter yang merawat. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan spesifik pada pasien-pasien dengan lupus? Ini adalah rangkuman vaksinasi pada pasien lupus menurut rekomendasi Perhimpunan Rheumatologi Indonesia. Jadi ada beberapa vaksin yang dianjurkan, misalnya influenza, pneumokokus, HPV. Nah, ini dianjurkan pada kondisi khusus, misalnya akan bepergian, meningokokus, hepatitis A, hepatitis B. Kemudian, nah ini vaksin hidup yang dikontraindikasikan. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa ternyata sebenarnya vaksinasi pada autoimun ini bukanlah sesuatu hal yang berbahaya. Yang penting kita tahu kapan menggunakannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan obat-obat yang sedang digunakan? Nah, mungkin sering banyak yang bertanya, obat-obat yang sedang saya gunakan nih bagaimana sesudah vaksinasi? Nah, Bapak Ibu, obat-obat yang sedang digunakan pada prinsipnya sebagian besar bisa dilanjutkan. Namun ada beberapa obat yang harus dihentikan menurut panduan yang sudah keluar dari organisasi dunia, misalnya dari American College of Rheumatology. Saya ambil contoh bahwa kalau kondisinya stabil, methotrexate bisa dihentikan 1 minggu sesudah vaksin, tapi ini tentunya menurut penilaian dokter yang merawat. Jadi, jangan menghentikan sendiri obatnya, harus sesuai dengan panduan dokter. Nah, obat yang lain ini beda-beda lagi. Nah, Bapak dan Ibu memang harus berkonsultasi dengan dokter masing-masing. Jadi ada obat yang tidak ada perubahan jadwalnya, namun ada obat yang harus dihentikan dahulu sesudah vaksinasi. Nah, ini adalah obat-obatan yang lain. Ini obat-obat suntik yang biasanya digunakan, sebagian memang harus dihentikan untuk jangka waktu tertentu, dan protokolnya ini bisa berbeda-beda antara satu obat dengan obat yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, jangan lupakan juga ini. Jadi kita harus berusaha supaya pada waktu vaksinasi penyakit autoimunnya terkendali. Demikian juga jangan lupa bahwa kita harus mengendalikan juga kondisi-kondisi atau penyakit penyerta yang lain. Misalnya kalau punya darah tinggi, tetap minum obat darah tinggi. Kalau punya sakit gula, pastikan juga agar kadar gulanya normal. Nah, jangan cemas, ragu, atau takut. Tetap minta izin ke dokter yang merawat sebelum melakukan vaksinasi. Jika sudah diizinkan oleh dokter, jangan ragu untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Nah, jangan lupa nih, istirahat yang cukup sebelum vaksinasi. Hindari cemas yang berlebihan, karena nanti tiba-tiba kalau cemas pada saat dilakukan pengukuran tekanan darah waktu mau vaksinasi, nanti tekanan darahnya akan meningkat sehingga kadang-kadang dokter akan meminta untuk menunda vaksinasi. Nah, bagaimana sebenarnya keamanan vaksin yang sudah ada saat ini? Saya ambil contoh vaksin Sinovac yang sudah ada di Indonesia. BPOM mengatakan bahwa evaluasi daripada vaksin Sinovac ini dinyatakan aman. Efek sampingnya pun ringan, lokal, misalnya iritasi bengkak pada tempat suntikan, atau kadang-kadang ada efek samping sistemik yang ringan, nyeri otot, lelah, dan demam. Berdasarkan uji klinis, tidak ada efek samping yang berbahaya dan mengancam nyawa. Nah, ini pertanyaan juga, vaksin mana yang paling tepat untuk autoimun? Apakah ada vaksin khusus yang tepat untuk autoimun? Nah, sampai saat ini belum ada penelitian yang bisa menjawab pertanyaan ini. Berdasarkan informasi yang ada saat ini, lebih baik mendapatkan salah satu jenis vaksin yang tersedia daripada tidak divaksin. Nah, ini adalah statement dari EULAR, Organisasi Rematik Eropa. Nah, bagaimana dengan ACR? ACR tidak merekomendasikan salah satu jenis merek vaksin. Bisa menggunakan vaksin apa saja yang ada
di tempat kita masing-masing. Dan memang karena mereka mengeluarkannya di Amerika, makanya yang disebut-sebut adalah mRNA vaksin, misalnya Pfizer atau Moderna. Namun pada prinsipnya, kedua organisasi dunia ini tidak merekomendasikan salah satu jenis vaksin. Jadi, Bapak dan Ibu bisa saja mendapatkan vaksin apa aja yang ada di negara kita dan yang tersedia di negara kita. Nah, pada prinsipnya sebenarnya kita harus berhati-hati pada vaksin hidup. Namun Bapak dan Ibu perlu ketahui bahwa vaksin COVID-19 yang beredar saat ini di seluruh dunia tidak ada yang tergolong vaksin hidup. Dan untuk inactivated vaksin ini sebenarnya cukup aman. Inactivated vaksin ini maksudnya seperti Sinovac, cukup aman dan sudah lama digunakan untuk penyandang autoimun. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana nih kalau sudah selesai vaksinasi? Apakah kita boleh bebas? Nah, saya mengingatkan kembali bahwa vaksinasi ini tidak memberikan jaminan proteksi 100%. Jadi tetap kita harus menjalankan protokol kesehatan sebelum dan sesudah vaksinasi. Jadi harus tetap menggunakan masker, jaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Nah, sampai kapan? Sampai pandemi berakhir. Vaksin tidak akan memberikan jaminan 100% kita tidak akan sakit dan tidak akan tertular COVID-19. Jadi Bapak dan Ibu diingatkan sekali lagi, jangan melupakan protokol kesehatan sesudah kita melakukan vaksinasi. Nah, ini adalah anjuran untuk menggunakan masker yang benar pada pasien penyandang autoimun, karena kita ketahui bersama bahwa penyandang autoimun ini berisiko tinggi, sehingga kalau memungkinkan sebaiknya menggunakan masker bedah di dalam, kemudian masker kain di luar untuk meningkatkan proteksi buat teman-teman sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini akan saya bahas sedikit tentang hoax-hoax vaksinasi supaya nanti kita tidak ragu untuk melakukan vaksinasi dan juga bisa melakukan edukasi buat keluarga kita yang lain. Nah, yang pertama, ada hoax vaksinasi yang mengatakan vaksin menyebabkan sakit. Nah, ini tidak benar Bapak Ibu sekalian. Vaksinasi baik yang menggunakan virus mati, mRNA maupun viral vektor, semuanya tidak ada yang bisa menyebabkan sakit. Karena vaksin-vaksin ini mengandung misalnya virus mati. Virus mati itu tidak mungkin masuk ke tubuh kita dan tidak mungkin hidup lagi dan bisa menyebabkan sakit. Jadi, vaksin tidak akan menyebabkan sakit. Jika terbukti terinfeksi pada saat vaksinasi belum lengkap ataupun sesudah vaksinasi, sangat mungkin vaksinasi memang dilakukan pada saat masa inkubasi dan belum bergejala. Jadi kalau memang terkena infeksi pada saat vaksin tidak lengkap ataupun sesudah vaksinasi, ini bukan karena akibat pemberian vaksin. Nah, yang kedua Bapak Ibu, vaksin mengandung bahan berbahaya. Vaksin Sinovac mengandung virus mati, kemudian mengandung beberapa adjuvan yang lain, ini tidak mengandung bahan pengawet dan tidak mengandung bahan berbahaya. Nah, hoax yang lain, vaksin menyebabkan PCR positif dan swab antigen positif. Ini tidak betul. Vaksin yang disuntik ini mengandung sekali lagi virus yang mati ataupun mengandung virus jenis lain sebagai vektornya, dan virus yang mati ini tidak mungkin akan hidup lagi dan terdeteksi di mukosa hidung dan mulut kita. Jadi tidak mungkin virus mati nanti akan menyebabkan PCR positif dan swab antigen positif sesudah kita selesai vaksinasi. Nah, ada juga hoax yang lain yang mengatakan setelah selesai vaksin harus isolasi dan tidak boleh makan. Jadi sekali lagi vaksin tidak menyebabkan sakit sehingga kita tidak perlu isolasi sesudah kita divaksinasi. Kecuali memang ada indikasi isolasi yang lain ya, misalnya terinfeksi. Dan tidak ada pantangan makan tertentu sesudah vaksinasi. Nah, ini hoax yang lain, kita dijadikan kelinci percobaan dengan vaksinasi. Ini sangat tidak benar. Bapak dan Ibu harus ketahui bahwa sebelum vaksinasi itu disebarkan ke seluruh masyarakat luas, itu sudah melalui beberapa uji klinis. Yang pertama tentunya tingkat sel, kedua tingkat hewan coba, misalnya kelinci. Nah, ini yang dinamakan kelinci percobaan. Setelah lulus tingkat hewan coba sudah melalui 3 fase uji klinis, kemudian baru dilakukan atau diberikan izin penggunaan darurat dari BP POM. Nah, berdasarkan tentunya uji klinis fase 3. Jadi jelas di sini bahwa vaksin yang diberikan sekarang bukan subjek penelitian dan Bapak dan Ibu sekalian bukan subjek penelitian. Nah, ini juga vaksin diisi microchip, ini tidak benar. Nah,
Vaksin mengubah gen kita, bahkan vaksin-vaksin yang ada di luar negeri, misalnya mRNA vaksin seperti Pfizer, Moderna, ini tidak bisa mengubah gen kita, tidak bisa menyebabkan kemandulan. Nah, ini juga yang terakhir beredar, harus stop obat pengencer darah dan obat kolesterol sesudah vaksinasi. Ini adalah juga hoax vaksinasi. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian, saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf tadi atas beberapa kendala. Terima kasih.